Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Di sini saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Pontianak. Di sini saya akan melakukan tindakan perawatan kateter dan pemeriksaan sampel urin yang bertujuan untuk menghindari penis pasien atau alat kelamin pasien itu dari infeksi yang akan mengganggu alat genitalia atau alat reproduksi pasien. Di sini alat-alatnya, perkenalan alat dulu. Di sini alat-alatnya ada korentang, ada handscoon steril pastinya, ada handscoon bersih, ada NaCl atau bisa menggunakan aquabides, ada betadine, pot urin untuk menampung urin ketika pemeriksaan sampel, terus ada gunting plaster dan hepavik, dan jangan lupa pengalas yaitu perlaknya, serta bengkok tempat pembuangan sampah-sampah yang sudah terpakai. Selanjutnya alat steril. Nah, di dalam set steril ini ada duk bolong steril, dan di dalam sini ada kom kecil 2, serta ada lidi kapas 2, ada pinset anatomis 2, serta kasa 10 potong. Nah, dalam set steril itu sebenarnya tidak boleh menggunakan tangan terbuka atau dengan tangan yang dalam keadaan tidak steril. Diharuskan untuk menggunakan handscoon steril. Nah, baik. Setelah itu ke tindakan. Yang pertama yaitu orientasi pada pasien. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Pontianak. Apakah benar dengan Bapak Hamim? Boleh saya lihat dulu, Pak, gelangnya? Baik, benar. Baik, Pak, di sini saya akan melakukan tindakan perawatan kateter atau membersihkan area genitalia Bapak atau kelamin Bapak supaya Bapak terhindar dari infeksi dan terhindar dari kuman-kuman yang sekiranya membuat alat kelamin Bapak tidak nyaman, yang mungkin dikerjakan sekitar 15-20 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik, saya persiapkan alatnya dulu ya, Pak. Pertama-tama, sebelum kita melakukan tindakan, langkah-langkah lebih baiknya kita cuci tangan terlebih dahulu 6 langkah. Baik, selanjutnya menggunakan handscoon bersih.
Hal yang pertama harus kita lakukan yaitu setelah itu pemasangan perlak. Ketika kita melakukan tindakan, turunkan terlebih dahulu pagar. Pasang perlak di bawah tempat tidur pasien, di bawah pasien. Permisi ya Pak. Nah, setelah perlak terpasang, kita buka, siapkan bagian set steril. Nah, cara pembukaan dalam membuka set steril itu kita ambil bagian yang sudah terbuka atau yang sudah tidak steril. Nah, ketika sudah terbuka, untuk mengambil alat-alat di dalam kita menggunakan koreng tangan. Setelah itu isi bagian kom kecil yang sudah terisi kapas, yang sudah terisi kasa, isi dengan NaCl. Dan campur dengan betadin. Setelah itu ganti handscoon dengan handscoon steril. Setelah itu kita persiapkan pasien terlebih dahulu. Kita buka terlebih dahulu selimut pasien. Lalu ganti handscoon dengan handscoon steril.
tangan sudah steril, sudah diganti dengan handphone steril, kita bisa memegang bagian dup bolong steril dengan tangan dan letakkan pada area genitalia pasien. Usahakan tangan tetap steril. Setelah itu ambil beberapa kasar yang sudah terendam dengan air, dengan NaCl, dengan cairan NaCl dan campuran betadin, ambil dan peras. Ambil sekiranya kasa secukupnya. Ambil kasa secukupnya. Nah, setelah itu, setelah orientasi pada pasien, kita untuk menjaga privasi klien yaitu menutup pintu, menutup jendela, serta memasang tirai. Tirai dipasang untuk menjaga privasi klien. Baik Bapak, permisi ya Pak, saya pasang peralatan dulu untuk pengawas Bapak. Selanjutnya yaitu memasang perlap di bawah pasien. Permisi ya Pak. Dari sini lagi Pak. Lalu dekatkan lingkup di samping layar. Setelah itu ganti dengan handscoon steril. Stop. Baik, setelah itu buka bagian set steril, yang tidak diperlukan dipindah dulu ke bawah. Nah, itu buka bagian set steril. Baik, cara membuka set steril itu ambil bagian yang sudah on atau sudah tidak steril. Buka bagian yang sudah tidak steril, yaitu bagian luarnya duct steril. Nah, setelah itu untuk membuka bak instrumennya menggunakan korentang.
Setelah itu masukkan tadi cairan NaCl dan campur dengan betadin. Setelah itu ganti handscone dengan handscone steril. Stop. Baik, selanjutnya masukkan kasa steril yang tadi, masukkan di tempat kom yang sudah berisi air NaCl dan campuran betadin. Ketika sudah tercampur, peras. Dan pisahkan. Baik. Setelah itu peras kasa. Setelah dicampurkan dengan NaCl, campuran NaCl dan betadin, peras kasa. Setelah itu pasang dup bolong steril pada bagian yang akan dilakukan tindakan. Setelah itu dekatkan kom steril di samping pasien yang sudah berisi kasa. Nah, untuk pembersihannya itu, untuk membersihkan area genitalianya pasien atau bagian kemaluannya pasien, lakukan yang pertama yaitu penis hygiene. Nah, karena tangannya keduanya sudah steril, korbankan satu tangan untuk menjadi off atau untuk menjadi tidak steril, lalu bersihkan bagian kepala penis pasien dengan cara memutar. Terus buang. Lakukan 2-3 kali. Baik. Setelah itu bersihkan bagian dari gland penis ke pangkalnya dengan cara satu tarikan. 1, buang. 2, buang. Lalu 3, buang. Nah, selanjutnya bersihkan pada bagian testisnya atau bagian yang ada di bawahnya ini, di bawah penis. Bisa dulu, Cok? 3. Baik, selanjutnya bersihkan pada bagian di bawah penis. Usahakan tangan yang steril itu harus tetap steril, terjaga kesterilannya, karena ini menggunakan alat-alat yang steril. 1 kali buang. Sebelahnya juga sama. Buang. Dengan arah dari atas menuju ke anus. Buang. Nah, setelah kita melakukan tindakan tadi, bersihkan bagian lubang antar kemaluan pasien dengan kateter itu menggunakan lidi kapas steril, karena yang kanan masih steril. Ambil lidi kapas steril, yang kiri karena sudah tidak steril, ambil betadin.
Teteskan pada lidi kapas. Nah, setelah itu bersihkan bagian lubang kemaluan antar lubang kemaluan ini. Sedang 1 kali putaran. Setelah itu buang lidi kapas. Nah, selanjutnya bersihkan bagian selang kateternya. Dan buang. Nah, tindakan sudah selesai. Nah, selanjutnya yang harus kita cek yaitu fiksasi keadaan kateter pasien. Apakah masih terfiksasi atau terkunci dengan benar atau sudah tidak terkunci lagi. Dengan cara kita menariknya. Kalau misalnya ada tekanan, ada kuncian dari dalam, berarti fiksasinya masih bagus. Jika tidak ada, ketika kita tarik itu tidak ada yang menahan, itu berarti kateter sudah tidak terfiksasi dengan baik. Baik, ini karena kateter masih baik, terfiksasi dengan baik. Setelah itu bereskan alat. Baik Pak, permisi Pak. Nah, setelah melakukan tindakan, setelah merapikan pasien dan telah merapikan alat, kita kaji respon pasien dan evaluasi pasien. Setelah itu memberikan dukungan yang positif. Baik Pak, saya sudah melakukan tindakan membersihkan area genitalnya Bapak dalam proses tindakan perawatan kateter pada Bapak. Gimana perasaan Bapak sekarang? Apakah masih ada berasa tidak nyaman? Oh baik, tidak. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi Pak? Baik, jika tidak ada, saya perawat Ahmad Fauzi. Di sini saya bertugas berjaga dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Jika Bapak memerlukan bantuan, silakan minta tolong keluarga Bapak, bisa minta tolong keluarga Bapak untuk memanggil saya di ruang perawat, atau bisa mencet tombol yang ada di samping tempat tidur Bapak. Cepat sembuh ya Pak, cepat sehat, semoga cepat berkumpul dengan keluarga. Saya pamit undur diri, permisi ya Pak, selamat pagi.